wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Sehat, badannya sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa innalillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang nyaman. Tempatnya sejuk. Tempatnya bisa menjadikan kita terus-menerus mendapatkan keberkahan dan pahala. Kita duduk di sini bukan hanya untuk berjumpa, bertemu, tidak. Tapi kita duduk di sini, kita keluar dari tempat ini, insya Allah kita dapat pahala yang banyak. Ya, karena kita perlu pahala. Kita diberikan oleh Allah usia beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, paling-paling sampai 60 tahun atau 70 tahun, paling maksimal. Ya, udah habis 70 tahun, udah susah jalan, udah susah ngomong, udah susah ngeliat, udah capek. Sekarang saja mungkin sebagian kita sudah ngerasa, aduh kaki pegel, mata sudah mulai nggak bisa ngeliat, rapuh, ya badan bangun tidur ya Allah udah capek semua. Padahal dulu ngerasa kuat sekali. Sekarang sudah merasa banyak kelemahan. Oleh karena itu, ya kita bersyukur mendapatkan kesempatan dari Allah berjumpa dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini kita dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Kita berkumpul semua di tempat ini bukan untuk duniawi, bukan untuk hal-hal yang bisa merugikan kita, tidak. Kita duduk sama orang yang bersolawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, bersolawat, tukar pikiran, ngaji. Ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah kalau baik kepada seorang hamba, mau dia tinggal di ujung dunia, tapi kalau Allah pengen dia menjadi orang yang soleha, pasti dikasih jalan sama Allah. Betul atau tidak? Betul. Iya. Mau duduk-duduk solawat sama ceng zam-zam, kadang-kadang di Indonesia saja belum tentu bisa. Betul atau tidak? Mau pengajian sama Habib Ali Al-Kaf, kadang-kadang teman-teman di Indonesia saja susah. Betul atau tidak? Tapi kalau Allah pengen, Allah permudah. Di Hong Kong, wah ini cuma berapa orang? Ya, 100-200 mungkin. Ya, jumlah yang sedikit. Kalau di Indonesia biasanya kita ribuan orang yang hadir. Duduk saja kadang-kadang nggak sempat bisa melihat ketutupan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita ngobrol langsung. Duduk bisa bareng-bareng, dengerin sholawat, album-album baru dari Ceng Zamzam, dengar kajian dari Ustazah Ummu Hasan. Saya biasanya paling pelit sama istri. Istri saya biasanya saya selalu umpetin. Tapi majlis di sini alhamdulillah bisa dengar juga tausiah dari beliau. Dibuka lagi cadarnya. Ya, saya saja cemburu tadi. Kenapa? Ada juga kita dengar Naila Nadira tadi, ya. Ownernya Kazami, ya. Brand terkenal di Indonesia. Orangnya datang ke sini, ya, dekat sama kita, akrab sama kita. Ini membuktikan kalau jarak itu tergantung Allahnya. Kalau Allah pengen, Allah dekatkan. Yang jauh seperti dekat, yang dekat kadang-kadang jauh. Yang dekat belum tentu bisa mendapatkan kesempatan, tapi yang jauh kadang-kadang nggak nyambung. Allah kumpulkan kita di tempat, di sini biasa orang gansang. Betul atau tidak? Di sini biasa orang muter-muter kepala.
Tapi siang hari ini kita kumpul bersama buat apa? Buat berzikir kepada Allah, buat bersolawat kepada Rasulullah, buat baca Al-Quran, buat tanya jawab sebentar lagi. Kita bisa curhat-curhat sebentar lagi. Dan juga insya Allah kita bagi-bagi permen seperti biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan kepada kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 tahun bersama Hong Kong Cinta Rasul, satu komunitas yang kami mulai majelis-majelisnya itu dari bawah jembatan. Dulu mungkin ada sebagian teman-teman yang ikut hadir tahun 2014-2015. Ada ya, Masya Allah. Di bawah jembatan kita sholawatan sampai ada yang masuk Islam. Di taman kita pernah juga, di gedung kita pernah, di masjid kita pernah. Terus menerus muter dari satu tempat ke tempat-tempat yang lain. Di saat mungkin majelis-majelis belum terlalu ramai, walaupun ada ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istiqomah sampai 10 tahun kita. Mudah-mudahan umurnya terus bertambah. Dan Habib Ali terus berharap ada teman-teman yang mau support dan bergabung bersama-sama ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berkhidmat menyalurkan dakwah Habib Ali Al-Kaf melalui wasilah Hong Kong Cinta Rasul, karena kita juga punya di beberapa negara, ada di Malaysia ya. Malaysia sangat alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan bekerja sama di sana kerajaan Malaysia sangat membantu. Kemudian di Singapura sampai sekarang juga masih berjalan lancar. Yang stop ini di Thailand sama Kamboja sama di New Zealand ya, makanya Kamboja sama Thailand perang sekarang. Mungkin karena Thailand Cinta Rasul sama Kamboja Cinta Rasulnya stop, makanya dia perang satu sama lain ya. Di Taiwan juga sudah stop, tapi yang istiqomah ini alhamdulillah ternyata Hong Kong. Makanya setelah beberapa tahun saya juga berjalan ke sini, tahun 2024, 2025 saya datang lagi. Ini berturut-turut, baru beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah 6 bulan yang lalu ya. Ya 6 bulan yang lalu saya datang. Kemudian sekarang saya datang lagi, dan saya berharap kalau ada teman-teman yang mau ikut, insya Allah bisa menghubungi teman-teman yang pakai jilbab HCR atau kalung HCR. Saya mau ikut support, saya pengen jadi muridnya Habib Ali Al-Kaf biar lebih dekat. Saya mau gabung. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bikin terus-menerus pengajian-pengajian yang insya Allah membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada teman-teman yang mau ikut, insya Allah menghubungi sahabat-sahabat HCR, kasih nomornya, insya Allah kita bakalan gabungkan di satu grup ya, biar bersama-sama. Saya mau ikut apa saja yang saya bisa support, walaupun waktu saya atau pikiran saya atau apa saja yang bisa saya bantu untuk kelancaran HCR, insya Allah saya siap ya. Insya Allah terus-menerus kita akan bekerja sama, karena seperti yang saya katakan tadi, usia kita nggak tahu apa yang bisa kita tinggalkan untuk sahabat-sahabat kita di sini. Kita bisa kumpul di sini berarti berkah orang-orang yang sudah pulang ke Indonesia. Dia di Indonesia belum tentu hadir majelis taklim. Tapi di sini alhamdulillah hadir majelis taklim. Nah, di Indonesia belum tentu, tapi pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena kalau nggak ada dia, mungkin kita nggak ada juga sekarang. Ya betul atau tidak? Orang-orang yang dulu-dulu yang pernah berkhidmah, walaupun sekarang sudah tidak berkhidmah, atau yang masih ada di Hong Kong tapi dulu pernah berkhidmah, karena berkat-berkat mereka, kalau majelis ini berjalan terus-menerus, berarti pahalanya terus-menerus mengalir. Makanya kita doakan mudah-mudahan semuanya bisa bersatu. Beratnya kita di sini itu di Hong Kong karena kita orang Indonesia semua, dan kita berkomunitas-komunitas, banyak majelis-majelis taklim, akhirnya saling sikut satu sama lain. Itu beratnya kita, penyakit.
Masa akhirat saja kita saling musuh-musuhan, apalagi kalau masalah minjem duit berarti. Kalau urusan akhirat saja kita sikut-sikutan, berantem, atau kita saling memfitnah satu sama lain, apalagi kalau urusannya sama Makanya kita harus terbiasa. Saya ini majlis buat apa? Buat bersihkan hati saya. Kok hati saya semakin kotor ikut majlis taklim? Kok saya ikut majlis taklim malah disuruh benci sama orang lain? Kok saya ikut majlis taklim malah ngomongin majlis yang lain? Kok saya majlis taklim malah membenci orang lain? Kok saya majlis taklim malah menghinakan orang lain? Kok saya majlis taklim malah memfitnah orang lain? Berarti itu bukan majlis taklim, majlis setan. Betul atau tidak? Kita harus tahu sabda Rasulullah yang sering sekali saya ucapkan di beberapa majlis. Kata Nabi, kebaikan itu adalah yang membuat hati tenang. Itu kata Nabi. Al-birru matma'annat ilaihi nafs. Kebaikan itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kebaikan itu sesuatu yang membuat hati tenang. Pulang dari majlis taklim, alhamdulillah saya tenang hati. Ya Allah, nikmat sekali bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan nasihat, bisa mendapatkan tausiah, bisa berjumpa dengan teman-teman yang baik, bisa dengar Al-Quran, bisa dengar salawat kepada Rasulullah yang begitu syahdu. Alhamdulillah, pulang dapat semangat. Itu namanya kebaikan. Tapi kalau pulang dari majlis taklim tambah benci sama orang, tambah sumpek sama orang, tambah kesal sama orang, tambah marah sama orang, jangan diikuti seperti itu. Kita udah jauh dari keluarga capek, tahu-taunya hadir majlis taklim, pulang-pulangnya tambah capek. Kita ini hadir majlis taklim untuk mengobati hati karena jasad kita, fisik kita sudah capek. Hadir majlis taklim cari waktu kosong, waktu libur atau izin supaya hati kita tenang, supaya hati kita tentram, supaya kerja kita semakin profesional, semakin hebat, semakin bagus. Kan perlu. Majlis taklim perlu atau tidak kira-kira? Perlu. Bikin semangat kita. Kita keluar dari majlis ini semangat nggak kira-kira? Semangat. Hati tenang atau tidak kira-kira? Artinya insya Allah majlis-majlis yang seperti ini membantu kita untuk terus-menerus bisa istiqomah. Amin. Nanti kalau sudah tenang, kerjaan pasti beres. Amin. Tapi kalau kepala sumpah, melihat orang lain kayak setan semua. Betul atau tidak? Kalau otak lagi sumpah, udah jangan ngomong sama saya, semua orang dimarahi. Tapi kalau hati lagi tenang, tentram, nikmat, ya, ketemu sama siapapun nikmat. Itulah orang Islam, ya. Orang Islam hatinya harus tentram. Orang Islam hatinya harus tentram. Mudah-mudahan dengan majlis-majlis ilmu kita terus bisa istiqamah di dalam kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di sini ajak teman-teman yang lain. 1, 2, 3 kita ajak. Mungkin teman-teman kita banyak yang salah jalan ke Hongkong, temenannya sama bukan orang-orang garis lurus. Kerja di Hongkong akhirnya apa? Yang tadinya di Indonesia pakai jilbab justru buka jilbab. Yang tadinya temenan sama orang-orang baik malah ngedugem dia. Betul atau tidak? Tadinya di Indonesia rajin majlis taklim, akhirnya kenal sama orang-orang yang jahat, dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik. Ada atau tidak? Ada. Banyak. Wah, kesempatan saya untuk berdakwah, ngajak teman-teman kita, kasih tahu, kamu kalau sumpek jangan ke sana, mending ke sini. Duduk enak. Wah, kalau majlis taklim itu minta sokongan terus, malas saya. Ada yang begitu pasti, betul atau tidak? Nyokong ke sini dapat terus-menerus pahala, nyokong ke sana uang habis juga, sumpeknya belum tentu hilang. Sama saja sebenarnya. Sama saja, betul atau tidak? Iya, sama saja. Maka ini kesempatan kita untuk terus-menerus
berjuang dengan caranya kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan dan Allah tidak pisahkan kita di dunia dan akhirat. Terus-menerus bisa bersinergi, berbagi, terus-menerus bisa saling support satu sama lain. Insyaallah kita cinta satu sama lain, mudah-mudahan kita sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergandengan tangan satu sama lain. Jangan sampai kita lepaskan saudara-saudara kita. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang ada tinggal bersama kita, mereka kesusahan. Ada sebagian di antara mereka mungkin tidak mau mengucap, tapi kalau kita bantu orang lain, Allah pasti bantu kita. Kata Rasulullah, man farraja kurbata akhihi farrajallahu anhu. Orang yang membantu kesedihan saudaranya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bantu kesedihan. Pasti. Ya, saya kalau ditanya amalan yang paling terbaik apa, Habib? Bantu orang kalau mau dibantu sama Allah. Karena kita pasti bakalan mengalami masa-masa susah. Belum waktunya saja. Kita masih senang sekarang. Kenapa? Karena belum waktunya saja. Dunia itu berputar. Kebahagiaan, kesusahan, kesedihan. Kata Imam Syafi'i, wala huznun yadumu, wala sururun, wala syiddatun, wala rafa'u. Tidak ada yang berketerusan. Sedih hari ini, besok senang. Susah hari ini, besok gampang. Terus-menerus muter-muter. Makanya ketika kita gampang melihat ada orang yang lagi susah, kita bantu. Saat kita susah, Allah yang ngasih jalan. Ini janji dari Allah Subhanahu. Bukan hanya susah masalah uang, bukan. Susah karena tidak tahu jalan yang lurus, itu lebih berat. Kita ngelihat teman kita ada yang, ya Allah ini orang salah jalan, gimana ya kita cara ngebawa dia supaya jadi orang baik. Syarat yang pertama, jangan menganggap diri kamu lebih baik dari dia. Itu syaratnya. Kalau kita enggak, kadang-kadang udah kamu jalan sama orang nggak benar terus, mending ikut saya majelis taklim. Bagus, orang-orang baik semua, orang soleh semua. Biar jadi wanita soleha kamu, begitu terus nanti kamu masuk neraka. Mending ikut saya. Dengan cara yang justru menunjukkan bahwa saya ingin menunjukkan saya lebih bagus dari kamu. Itu kadang-kadang orang nggak mau nerima. Tapi caranya adalah bikin dia senang kepada kamu dulu, bikin dia nyaman kepada kamu dulu, bikin dia suka pada kamu dulu. Setelah itu kamu mau ajak dia kemana saja, dia pasti mau. Kamu tidak menunjukkan bahwa saya lebih baik dari kamu, karena kita nggak ada yang tahu. Hari ini dia maksiat, kita soleh atau kita soleha. Besok bisa jadi dia ketika soleha, kita yang maksiat. Kita ini semuanya sama-sama maksiat. Bedanya dia maksiat melakukan sesuatu yang haram secara terang-terangan, kita melakukan maksiat hati kita kotor. Sama saja sebenarnya. Ya. Kita kadang-kadang melihat orang melakukan maksiat, minum minuman keras, melakukan hal-hal yang tidak benar, kita anggap dia orang yang hina. Padahal tanpa kita sadari itu juga melakukan sesuatu yang haram. Sombong, riya, ujub, takabur, ya, merasa diri lebih mulia dari orang lain. Ya, ini penyakit. Syaratnya ketika mau berdakwah, jangan pernah menganggap kamu lebih mulia dari orang lain. Bisa jadi hari ini kamu di atas, besok kamu di bawah. Nah, jadi ini kesempatan sekali lagi, mudah-mudahan Allah jadikan kita bersatu satu sama lain. Dan insya Allah HCR selalu siap untuk membantu teman-teman kita yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi satu sarana, menjadi satu wadah untuk bisa kita bergabung bersama-sama. Saya berharap sekali ada teman-teman yang mau ikut nanti menghubungi sahabat-sahabat HCR, dan insya Allah kita bisa bekerja sama bareng-bareng. Kira-kira apa yang ada masukan, Habib bagusnya begini, atau Habib undang orang yang seperti ini, atau Habib kami pengen dibantu, kita melayani. Ya, kita bukan dilayani, tapi insya Allah kita melayani sahabat-sahabat kita yang ada di Hong Kong supaya terus-menerus berada di jalan Allah Subhanahu. Karena di tempat kita saja, kalau kita tidak bentengi keimanan kita, di Indonesia saja kita banyak ributnya. Majelis-majelis ribut, kiai sama kiai ribut,
Habib sama Habib ribut, Habib sama Kiai ribut, Gus sama Ceng ribut. Tahu Ceng ya? Ceng itu anaknya Kiai, tapi orang Sunda. Kalau orang Jawa Gus, kalau orang Sunda Ceng. Ya. Paham atau tidak? Iya. Jadi namanya Ceng Zam-Zam karena beliau ini anak Kiai. Ya, anak orang yang memiliki keturunan yang bagus. Jadi itu Ceng Gus ya sama. Betul. Di Garut ya, lebih ke Garut, Tasikmalaya itu biasanya Ceng. Nah, jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman mungkin ada yang mau tanya jawab ya supaya lebih akrab, supaya lebih dekat. Monggo kembalikan kepada MC.